Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter segera memperkenalkan perekrutan kedua mereka di bursa transfer Januari 2022 ini, yakni Felipe Caicedo dengan status pinjaman dari Genoa. Caicedo telah menjalani tes medis dengan Inter pada Jumat malam waktu Italia, seperti yang dilaporkan oleh Football Italia. Mantan striker Lazio itu hijrah ke Inter dengan status pinjaman tanpa opsi tebus hingga akhir musim 2021-2022 ini. Corriere dello Sport mengklaim bahwa Inter akan membayar gajinya sebesar 750.000 euro selama periode peminjaman hingga Juni 2022. Caicedo diyakini akan lebih memahami taktik serangan yang diinginkan Simone Inzaghi, mengingat mereka pernah bekerja sama ketika memperkuat Lazio. Inzaghi selalu menghargai Caicedo karena kemampuannya untuk bangkit meski turun dari bangku cadangan. Dia seringkali mencetak gol-gol penentu di akhir laga. Sang striker mencatatkan 33 gol dan 15 assist dalam 137 penampilan di Lazio di bawah asuhan Inzaghi. Setelah semua dirampungkan, maka Caicedo akan langsung diumumkan pagi ini waktu Italia sebagai pemain baru dan segera bergabung dengan skuad Inter. Sementara itu, gelandang Inter Stefano Sensi secara resmi telah pindah ke Sampdoria dengan status pinjaman. Seperti yang terlihat pada laman resmi Lega Serie A, Sampdoria telah merilis daftar skuad terbaru mereka yang tertera nama Stefano Sensi. Sensi bergabung dengan Sampdoria dalam kesepakatan pinjaman hingga akhir musim ini tanpa opsi tebus. Itu berarti bahwa ia akan kembali ke Inter setelah masa peminjamannya berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Peminjaman Sensi ini demi bisa bermain secara reguler dan diharapkan dapat membantu pasukan pelatih Marco Giampaolo untuk terhindar dari zona degradasi. Sejauh musim ini dia hanya tampil 12 pertandingan di semua kompetisi di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi dan hanya sekali tampil sebagai starter di ajang Serie A. Dia melewatkan banyak pertandingan pada awal kampanye Nerazzurri karena masalah cedera ligamen kolateral medial. Setelah transfer resminya ke Sampdoria, gelandang Nerazzurri itu memposting ucapan terima kasihnya kepada para penggemar dan klub dalam sebuah postingan di Instagram. Saya ingin berterima kasih pada Inter dan penggemar karena telah mendukung saya di saat-saat sulit. Saya ambil keputusan ini dan sampai berjumpa lagi, tulis Stefano. Gelandang Nerazzurri Hakan Calhanoglu kemungkinan akan mencoba membujuk Frank Kessie untuk bereuni dengannya di Inter. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa gelandang Turki itu dapat berperan sebagai agen untuk menggait mantan rekan setimnya tersebut. Calhanoglu bisa menjelaskan tentang kesan positif yang dia dapatkan sejak pindah ke Inter. Rossoneri yang tengah bersaing dengan Nerazzurri di papan atas Liga Italia Serie A 2021-2022 terancam kehilangan Frank Kessie lantaran belum disepakatinya kontrak baru antara kedua belah pihak. Dalam negosiasi kontrak baru, Kessie menuntut gaji mencapai 8 juta euro per musim plus sejumlah bonus yang bagi Rossoneri dianggap terlalu tinggi. Inter dan Juventus serta klub-klub top di luar Italia termasuk Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal, Paris Saint-Germain, hingga Manchester United terus memantau situasi Kessie di Milan. Adapun Inter demi bisa mengontrak Kessie, mereka tentunya akan melepas dua gelandang, yakni Matthias Vecino dan Arturo Vidal pada akhir musim ini. Inter terus bekerja untuk mengamankan penandatanganan striker Sassuolo Gianluca Scamacca sebelum jendela transfer musim panas dibuka.
Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, ada banyak peminat untuk Gianluca Scamacca selama musim ini, tetapi hanya Inter yang tampaknya memiliki peluang nyata untuk mengontraknya. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali tahu betul bagaimana Nerazzurri tertarik pada sang pemain dalam perspektif jelas. Inter juga telah kehilangan pesaing utama yaitu Juventus yang telah mendapatkan Dusan Vlahovic. Saat ini Inter masih membatasi diri untuk hanya mendengarkan apa yang diminta Sassuolo dan pihak si pemain. Kabar baiknya BP Marotta dan Piero Ausilio telah mendapat tanggapan positif dari sisi pemain. Sang pemain dipandang sebagai pengganti Edin Dzeko dalam rencana jangka panjang Inter. Dortmund yang tengah mencari pengganti Erling Haaland menawarkan 45 juta euro kepada Sassuolo. Tetapi Nero Verdi terpaksa menolak tawaran tersebut karena si pemain hanya menginginkan Inter. Diketahui hari ini akan ada pertemuan antara Inter dan Sassuolo untuk rencana transfer Scamacca di musim panas mendatang. Selain Scamacca, CEO Inter BP Marotta telah memiliki rencana siapa yang harus direkrut Inter di musim panas dan Paulo Dybala adalah target utamanya. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, eksekutif Inter itu sangat tertarik untuk membawa pemain Argentina itu ke Inter. Dia sudah melakukan kontak awal dengan pemain. Penandatanganan Juventus atas Dusan Vlahovic ternyata menguntungkan Inter karena mereka tidak akan lagi mempertahankan Paulo Dybala dan juga menyingkirkan Juve dalam persaingan memperebutkan penyerang Sassuolo Gianluca Scamacca. Davide Fratesi adalah gelandang yang paling diinginkan oleh BP Marotta untuk meningkatkan kedalaman lini tengah Inter. Juga ada Gleison Bremer adalah orang yang telah diidentifikasi Inter untuk memberi kualitas kedalaman yang lebih baik di posisi bek tengah. Bremer bahkan bisa didatangkan sebagai pengganti langsung Stefan de Vrij jika pemain Belanda itu dijual ke tim Liga Inggris musim panas ini. Bek Torino itu telah mencapai kesepakatan personal untuk bergabung dengan Inter pada musim panas mendatang. Sekarang Nerazzurri harus berusaha meyakinkan Torino untuk proyek transfer ini. Inter terus bergerak untuk mengetahui kondisi fisik Robin Gosens saat ini. Setelah banyak pemeriksaan dan investigasi, cedera hamstring yang dialami Gosens telah sangat membaik, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Sky Sport Italia melaporkan bahwa sekitar pertengahan Februari Robin Gosens akan mulai tersedia untuk bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Kemungkinannya ia dapat bermain di laga kedua Inter di Liga Champions kontra Liverpool di Anfield. Kabar kurang sedap menghampiri Inter jelang duel melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Nerazzurri dipastikan tak bisa diperkuat Nicolo Barella dalam dua pertemuan kontra The Reds akibat mendapat kartu merah langsung dalam duel melawan Real Madrid di laga pamungkas penyisihan grup D. Dilansir Football Italia, Inter tak berniat mengajukan banding atas keputusan Komite Etika dan Disiplin UEFA ini. Dengan absennya Barella, Inter harus memanfaatkan pemain lain dari mulai Roberto Gagliardini, Arturo Vidal dan Matthias Vecino. Ini tentunya bukan kondisi ideal dalam laga knockout pertama Inter di Liga Champions dalam satu dekade. Seperti yang dilaporkan Calcio Finanza, Inter secara keuangan telah mencapai titik aman untuk mengarungi liga untuk 2 musim ke depan. Sebelumnya Inter telah merilis obligasi baru senilai 415 juta euro atau sekitar 6,6 triliun rupiah demi membayar utang yang akan jatuh tempo. Seorang eksekutif dari Goldman Sachs menjelaskan bahwa ada sekitar 264 juta euro uang tunai untuk menutupi kebutuhan keuangan klub selama 2 musim ke depan. Laporan ini semakin menghadirkan perasaan tenang dari sisi finansial untuk Inter dan Suning di tengah kondisi pandemik yang belum jelas kapan berakhirnya.
Jika melihat data yang dipaparkan akun Twitter Swiss Ramble, hanya Atalanta secara laporan keuangan 2020-2021 yang mengalami laba. Sementara tim besar lainnya dinyatakan mengalami kerugian. Inter terbesar dengan angka kerugian 246 juta euro. Disusul Juventus, AS Roma, dan AC Milan. Namun klub-klub Serie A ini meyakini bahwa masalah keuangan ini bisa terselesaikan dalam tahun ini atau tahun depan mengikuti redanya pandemi.